Ribuan massa masih bertahan di kantor Gubernur Papua. Aparat keamanan tetap berjaga di sekitar kantor dan sejumlah titik kota Jayapura. Sementara itu jalur komunikasi masih tersendat. Untuk mengetahui kondisi terkini di Jayapura di Papua, kita telah terhubung dengan rekan Desi Fitriani. Desi, bagaimana situasi terkini di Jayapura pada saat ini? Ya memang Egan, sejak tadi malam sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian timur, kondisi di kota Jayapura sendiri terlihat lengang bahkan sepi sampai pagi hari ini. Yang terlihat dari tempat ketinggian kami berada saat ini hanya beberapa aparat kepolisian yang berjaga-jaga di beberapa sudut kota. Dan sejak pagi tadi atau sejak kemarin sore bahkan sebagian pertokoan dan juga pusat dari perbelanjaan dan juga kantor-kantor sudah tutup, bahkan sebagian dari pegawai ataupun ya pemilik toko terpaksa bermalam di toko mereka. Dan keadaan sangat mencekam tadi malam sampai pagi ini terlihat hanya 1 atau 2 kendaraan yang melintas dan bahkan beberapa tadi yang akan ke bandara di tengah perjalanan mereka sempat dihentikan. Akhirnya mereka kembali ke hotel. Dan kondisi ini semakin mencekam ketika kemarin sebagian beberapa perkantoran dibakar oleh massa dari kantor pos di Jayapura, dari kantor Majelis Rakyat Papua di Abepura, kemudian Longmas menuju kota Jayapura membakar kantor pos, kemudian kantor Telkom dan SPB dan bahkan di sekitar pukul 3 Indonesia bagian timur, kantor KPU yang berada di sebelah kantor gubernur dibakar dan sampai sekarang masih terlihat asap hitam yang mengepul di atas kantor KPU di kota Jayapura. Egan. Ya, informasinya masih ada massa yang bertahan di kantor Gubernur Papua. Situasi massa sendiri seperti apa, Desi? Ya, memang kami sulit mendekati lokasi tersebut, tetapi kami sempat mengintip dari tempat ketinggian ada lebih dari 1.000 massa yang gubernur dan tadi mereka melakukan orasi dan juga melakukan tarian-tarian waita. Dan kami juga kemarin sore sempat mendatangi ke sana, mereka hanya mendapatkan minuman. Kami tidak tahu apakah pagi ini mereka mendapatkan makanan karena memang aksi mereka masih terus berjalan di kantor gubernur. Mereka berharap akan bisa bertemu dengan gubernur atau wakil gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka dengan tuntutan masalah rasisme, meminta mengadili para pelaku yang menyebabkan hoak ataupun kata tidak pantas terhadap masyarakat Papua, dan juga mereka meminta pemblokiran komunikasi agar segera dibuka. Karena memang sejak kemarin sore sampai pagi sampai subuh tadi komunikasi baik internet yang tadinya slow dan juga telepon terputus sama sekali. Naik turun itu pun hanya beberapa saat sampai sejak pukul setengah jam yang lalu dan kira-kira sekitar 400 meter dari lokasi tempat berkumpulnya mahasiswa di kantor gubernur terlihat aparat kepolisian dan juga aparat TNI berjaga-jaga dan memang beberapa persimpangan terlihat penjagaan dari aparat. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Desi Fitriani langsung dari Jayapura, Papua. Pemirsa, pemerintah berikhtiar menjaga damai di tanah Papua. Proses hukum pemicu aksi di Papua pun terus berjalan. Aparat tegas menindak para pelaku terutama otak kasus rasial. Di lain sisi, pendekatan kepada tokoh adat dan kepala daerah Papua juga seiring berjalan. Bagaimana kemudian upaya agar tanah Papua tetap aman dan damai, tidak mudah terprovokasi oleh para penunggang yang memanfaatkan keadaan. Kami akan membahasnya bersama dengan Lenis Kogoya, staf khusus Presiden untuk Papua. Pak Lenis, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami. Dan juga ada Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua. Pak Mustafa Kamal, selamat pagi. Tampaknya kami belum terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua. Saya ke Pak Lenis dulu. Pak Lenis, kalau kita cermati ada beberapa aksi yang kemudian kembali terjadi di Jayapura dan kembali memanas. Ini sebetulnya apa yang membuat hal ini kembali terjadi, Pak Lenis? Ya, jadi khusus kita bicara masalah aksi yang terjadi 2 hari berturut-turut di di Dogiai atau Degay, terus Jayapura sekarang ini. Ini terjadi, Presiden sudah sampaikan tadi malam, terus rapat kabinet pun sampaikan. Mari kita
setiap melangkah kita, mari kita harus berpikir dulu. Artinya anarkis ini kan semua orang tidak diinginkan. Yang kita inginkan sekarang adalah bagaimana Pak Presiden kan sudah janji mengajak tokoh-tokoh adat, agama, dan juga tokoh intelektual, tokoh perempuan mengajak di istana menyampaikan aspirasi pada mewakili rakyat Papua untuk membicarakan mana hal-hal yang selama ini berpikir ya mungkin akar masalah bisa menyampaikan secara langsung kepada Presiden. Yang kedua, masalah terjadi persoalan di Malang. Itu sekarang Presiden sudah memerintahkan, sudah mulai tersangka, sudah ditetapkan tersangka, berarti satu persatu nanti akan terungkap semua. Nah, sekarang sudah berjalan. Jadi yang baru kejadian tadi malam ini sampai hari pagi ini juga masyarakat masih bertahan di kantor gubernur. Apakah ada provokasi, Pak Lenis, yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin memang ingin memanfaatkan kondisi seperti ini? Itu tugasnya ke pihak kepolisian. Tapi saya mau sampaikan begini, Pak. Kita ini kan negara hukum. Kita punya intelijen. Kita punya sistem keamanan yang sudah diatur oleh negara dan juga sudah berjalan dengan yang diakui negara kita Indonesia. Kalau memang itu ada aktornya di belakang, sponsornya siapa, apalagi sekarang isunya yang dibangun sekarang masalah referendum, masalah mengadu domba, seperti ada yang mengatakan bahwa itu kepala suku siapa. Kepala suku siapa? Ada penyampaian itu pun di kalangan mahasiswa, spanduk, orasi, selalu menyampaikan itu di depan orasi. Bahkan di Jawa maupun di Papua. Mengatakan kepala suku siapa? Ya, terus siapa yang diungkapkan? Terus apa visinya? Ini kan bicara masalah rasisme. Masalah referendum. Nah, sekarang bawa lagi masalah minggu kepala suku. Jadi kemana-mana persoalannya? Persoalannya kemana-mana. Terus masalah Telkom lagi. Ini mana yang sebenarnya yang kita persoalkan ini yang mana? Kalau kepala suku, ya saya sendiri adalah memang saya diangkat dari masyarakat adat. Itu disaksikan oleh Gubernur Barnabas Suhebu yang dulu. Lanjut lagi PJS Gubernur lagi. Disaksikan oleh Kapolda, Panglima. Dan secara resmi. Dan selama ini terjadi kerusuhan, terjadi perang suku terjadi di Timika. Perang suku terjadi di Puncak Ilaga. Perang suku terjadi di Tolikara 2 kali berturut-turut. Terus kerusuhan terjadi di Tolikara, masjid dibakar, dibilang isu dibakar. Mediasi diselesaikan. Terus Sekda Provinsi Papua tersangka pukul KPK, tahan di Polda, datang atas nama kepala suku, saya bebaskan semuanya. Saya tanda tangan. Tapi begini, apakah kemudian aksi yang terjadi di Jayapura dan kemudian di titik lain yang kemudian membuat situasi kembali memanas, apakah itu mewakili seluruh perasaan teman-teman di Papua? Iya, maksudnya itu isu itu juga kemarin juga bangun juga, ada juga Sepadu yang bikin juga. Menunggu kepala suku juga. Jadi ini ada visi lain juga masuk di dalam. Nah, ini saya minta ke Kapolda, siapa yang menghujat kepala suku, coba ditanya dulu, itu visinya apa lagi? Kalau kita bisa ada referendum, referendum kita sekarang mari masyarakat. Referendum berarti kan kita ujungnya kan mau maju mandiri. Jadi ada orang-orang lain yang menyisipkan misi-misi lain? Ya, misi lain itu. Visi lain, kenapa? Visi ini harus mengerti siapa yang arah kemana, maunya apa, siap mengadu domba kami orang Papua. Karena itu harus pihak kepolisian harus melihat tanggap itu siapa yang pelakunya itu. Jadi bukan hanya tidak masalahnya mengenai rasisme tidak di situ, tapi malah kayak ini lain. Kemana-mana nih. Siapa yang bermain aktor di belakangnya? Terus siapa yang kasih sponsor? Terus siapa yang di belakangnya? Saya akan coba tanyakan kepada Kabid Humas Polda Papua. Kita akan mencoba kembali untuk menghubunginya lagi, Pak Lenis. Kita akan jeda dulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.
Kembali lagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami belum bisa tersambung dengan Kabid Humas Polda Papua. Kembali kita lanjutkan diskusi dengan Pak Lenis. Pak Lenis, kalau kita kemudian hasil diskusi kita tadi paling menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang memainkan isu-isu lain begitu ya, selain dari isu rasisme ini sendiri. Tapi kemudian akar permasalahan dari masalah Papua ini seperti apa? Sehingga kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan keadaan begitu, Pak Lenis. Ya, kalau akar masalah ini kan dulu tim 100. Tim 100 itu karena masyarakat Papua pada saat itu minta referendum lepas dari NKRI. Tim 100 ini datang untuk istana untuk akhirnya Undang-Undang OSUS tahun 2001. Keluarlah namanya OSUS. Nah, OSUS itu ada 3 kewenangan. Pertama adalah kewenangan. Kewenangan berarti gubernur orang asli Papua, wakil gubernur orang asli Papua, dan bupati orang asli Papua. Nah, sekarang kewenangan ini yang terjadi sekarang Kabupaten Merauke itu DPR ini hanya mendapatkan 5 sampai berapa kursi saja, semua orang datang semua masuk. Terus di Kota Jayapura misalnya, Kabupaten Jayapura, terus daerah-daerah seperti di Kerom, daerah mana, itu orang asli Papua cuma sedikit masuk DPR. Itu nggak masalah karena itu pemilihan. Masalah kewenangan. Juga di Papua Barat juga sama. Ada juga orang asli Papua masuk DPR cuma mungkin 5 orang, kebanyakan yang pendatang. Ini yang terjadi ke depan, kita lihat bagaimana kepiakan orang asli Papua atau kewenangan diberikan penuh kepada rakyat Papua, itu nanti kita lihat di dalam revisi Undang-Undang OSUS, nanti kita lihat. Yang kedua adalah hak untuk kewenangan keuangan. Keuangan atau ekonomi, berarti dana yang OSUS ini semua dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Dari provinsi, lalu dibagi 80% kabupaten, 20% di provinsi. Anggaran dana OSUS ini. Di situ ada anggaran namanya afirmasi. Ada 6%. 6% itu tokoh agama 2%. Terus tokoh perempuan 2%. Lembaga masyarakat adat 2%. Nah, ini hak keuangan. Pertanyaannya adalah, ada yang belum akar masalah, belum yang dilaksanakan oleh Undang-Undang OSUS itu sendiri. Satu, dana 6%, tokoh perempuan, tokoh adat, dan agama punya ini, sampai hari ini belum ada yang realisasi sejak Undang-Undang OSUS itu berjalan. Akhirnya Menteri Dalam Negeri disurati kepada pemerintah Provinsi Papua melaporkan penggunaan dana afirmasi OSUS 6% yang tadi. Nah, itu sampai sekarang belum ada laporan. Jadi OSUS tidak berjalan maksimal? Belum, ada tambah lagi. Terus seharusnya ada Kepres 84. Itu masalah pengusaha orang asli Papua. Di gunung itu 1 miliar. Itu penunjukan langsung, tidak pakai lelang. Pantai itu 500. Nah, ini kepala dinas PU Provinsi Papua Kabupaten Kota. Itu berapa persen siapkan pengusaha orang asli Papua? Penunjukan langsung. Tapi begini Pak Lenis, sekarang kita pengennya Papua damai begitu ya, tidak lagi kemudian terjadi aksi-aksi yang bisa memanaskan situasi begitu. Nah, ini kalau misalnya memang kita tujuannya semua ke arah sana, ini langkah yang harus dilakukan ke depannya seperti apa? Karena kan kita tahu sudah ada beberapa langkah yang kemudian dilakukan. Upaya persuasi damai paling tidak itu juga selalu dilakukan. Apa yang perlu dilakukan ke depannya? Ini yang saya sampaikan ini sudah. Ini yang menujunya ke sana. Kalau ini terjadi, ini akar masalah ini kita semua selesaikan, maka Papua katonan damai. Yang berikut lagi, ada honor, 12.000 honor yang selama bertahun-tahun mereka mengabdi. Sampai hari ini Papua belum diselesaikan. Seharusnya pemerintah Provinsi Papua disurati kepada Presiden atau kementerian terkait segera diselesaikan. Sampai detik ini surat belum masuk. Maka bagaimana kita bantu mereka untuk honor ini, untuk bisa Presiden atau Menteri bisa selesaikan. Papua Barat bikin surat kepada Gubernur, Presiden, saya kasih bantu, kasih jalan, akhirnya Papua Barat sekarang honor sudah selesai. Baik. Satu lagi, dan sekarang
pengusaha orang asli Papua yang tadi saya sampaikan itu kan sampai hari ini mengeluh terus. Sistem internet. Di Papua lelangannya pakai internet. Di pedalaman tidak ada internet. Bagaimana mereka memberikan kekhususan untuk Papua tanpa lelang? Kepada berikan langsung. Baik, Pak Lenis, sekarang kepada masa yang mungkin masih berkumpul di depan kantor gubernur. Itu kan jangka panjang kita bicara jangka panjang, ya. Sekarang jangka pendek dulu nih. Kita jangka pendek dulu. Paling tidak kemudian supaya tidak membuat aksi massa kembali terjadi, fasilitas umum tetap kemudian berjalan seperti biasa, pelayanan publik juga tetap normal gitu, apa yang perlu dilakukan sekarang? Ya, saya hanya minta kepada kakak Gub dan kakak-kakak saya senior-senior di Bupati. Berkumpul sama-sama karena hari ini masa yang duduk di kantor gubernur ini menunggu gubernur. Nah, kakak gubernur datang kepada di depan masa, kasih tahu hanya satu kata saja, mari kita damai. Kalimat itu harus disampaikan. Nanti akan sampai akar masalah yang saya jelaskan tadi, nanti kita akan selesaikan ke depannya. Jadi kakak gubernur dan bupati-bupati datang ke kantor gubernur menyampaikan kepada masyarakat bahwa mari kita damai. Papua damai dulu. Kalau di mana-mana kalau kita damai, maka di situ ada kesejahteraan. Kalau tidak damai, itu tidak akan kesejahteraan. Saya mau sampaikan pesan kepada kelompok dibilang sekarang KKP. Orang tua saya yang tinggal di hutan sana, saya pesan. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Ini ada kepentingan lain yang masuk pintu gelap. Dan juga jangan mengadu domba. Saya sampaikan masyarakat saya ada di gunung, di Tinggi Nabur, di Duga sana, di Laniaya sana. Saya mau sampaikan jangan bergerak. Saya mau sampaikan catatan ketua lembaga adat, sampaikan. Orang tua saya jangan bergerak. Cukup adik-adik mahasiswa atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi cukup. Dari hutan sana jangan bergerak. Tenang. Saya minta dengan hormat, itu yang saya pesan. Dan untuk masyarakat ini, mengamankan masyarakat ini, saya sudah sampaikan kepada sapu masyarakat. Nah, Kapolres Jayapura tolong fasilitasi ke kantor gubernur supaya masyarakat itu pulang. Mereka minta pulang, nunggu. Itu sekarang. Nanti sebentar saya akan telepon Kapolres, dijemput. Jadi sekarang hanya kakak Lukas, kakak Clemens, atau bupati-bupati datang kepada masyarakat ada ditunggu, sampaikan pesan perdamaian dulu. Nanti Pak Presiden sudah dijadwalkan menyampaikan aspirasi semuanya kepada Presiden. Nah, karena Presidenlah yang berikan solusi. Jangan kita baku berkelahi. Jangan kita bakar semua. Karena apa? Orang Jawa tinggal di Papua atau masyarakat tanah Papua tidak tahu apa-apa. Tidak tahu mengenai masalah apa-apa. Yang masalah adalah yang masalah kita Indonesia. Masalah di Papua. Ya ini bicarakan kita orang pemerintah Papua dan pemerintah Jakarta, kami duduk untuk selesaikan persoalan ini. Masyarakat tidak tahu apa-apa. Jangan bakar fasilitas. Jangan bakar rakyat kecil punya usaha. Itu yang saya sayangkan sekarang. Jadi kata terakhir saya, orang pendatang yang selama tinggal di Papua, dia bangun dengan hati yang tulus, itulah orang asli Papua. Kalau orang Papua tidak tulus dengan hati, ada uang lari ke Jakarta, ada uang lari ke luar negeri, tidak memperhatikan masyarakat, berarti dia bukan orang asli Papua. Berarti dialah untuk pengacau di tanah Papua. Saya mau sampaikan yang kedua. Kita ini negara hukum. Kalau perlakuan negara hukum yang sama, berarti Papua dengan Jakarta atau di Jawa harus disamakan. Kalau memang begitu salah dibilang salah, salah dihukum dong. Jangan yakinnya jadi korban masyarakat kita. Kalau di situ dibilang ada korupsi, hukum dong. Masa di Papua harus dibiarkan, di Jawa orang ambil pisang, ambil kayu, saya dicinang sampai masuk penjara. Tapi di Papua tidak pernah yang dipenjarakan. Rakyat menangis. Hukumnya di mana? Pak Lenis, terima kasih telah bergabung sama kami. Kita sudah mendapatkan poinnya. Sayang sekali kita tidak tersambung dengan Kabitumas Polda Papua. Kita harapkan Papua akan selalu damai. Terima kasih Pak Lenis. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.